Semoga segera terwujud. Timnas Indonesia segera dapatkan calon striker baru dan saat ini tak sabar ingin bermain dengan Maarten Paes. Siapa pemain tersebut? Timnas Indonesia beri ancaman untuk Bahrain dan Cina. Mantan pemain Malaysia akui kekuatan supporter Timnas Indonesia. Terungkap sebab Marcelino Ferdinand tak bermain bagus bersama Timnas Indonesia karena diperhatikan oleh orang ini. Kira-kira siapa ya orang tersebut? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ramadan Sananta banyak serap ilmu dari pelatih striker Timnas Indonesia. Penyerang Persis Solo Ramadan Sananta mengungkapkan banyak mendapat pelajaran berharga dari pelatih baru Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun yang mulai bergabung dengan staf kepelatihan sejak Agustus 2024 fokus membantu meningkatkan kemampuan para penyerang Timnas Indonesia. Sananta, penyerang muda berusia 21 tahun asal Kepulauan Riau, mengakui dirinya masih memiliki beberapa kekurangan. Namun, dengan bimbingan langsung dari Yeom Ki-hun yang merupakan mantan striker Timnas Korea Selatan, Sananta merasa telah menyerap banyak ilmu yang dapat membuatnya menjadi penyerang lebih tangguh di depan gawang lawan. Kemarin dia bilang, saya masih punya beberapa kekurangan, tapi power sudah oke. Saya belajar banyak dari pelatih striker asal Korea itu. Dia sangat bagus dalam menunjukkan apa yang kurang dari permainan saya, ungkap Sananta setelah laga Persis Solo melawan Madura United Jumat 13 September 2024 di Stadion Manahan, Solo. Meskipun mendapatkan pelatihan langsung dari Yeom Ki-hun, Sananta belum mendapatkan kesempatan tampil di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia. Ia absen dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia. Namun kesempatan bermain datang saat Sananta turun bersama Persis Solo di Liga 1 2024/2025. Dalam laga melawan Madura United, Sananta yang masuk dari bangku cadangan berhasil mencetak 1 gol dan membantu Persis Solo meraih kemenangan 4-0. Gol ini menjadi gol pertamanya musim ini dan Sananta mengakui ada pengaruh besar dari pelajaran yang diberikan Yeom Ki-hun, khususnya dalam hal penyelesaian akhir. Finishing saya banyak diperbaiki berkat arahan beliau, ujar Sananta yang berharap bisa terus meningkatkan performanya dengan ilmu dari sang pelatih. Sinyal ancaman Timnas Indonesia untuk Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia terus menunjukkan performa mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, skuad Garuda kini bersiap menghadapi dua tantangan berat selanjutnya, yaitu Bahrain dan Cina. Pada pertandingan keempat dan kelima grup C, Indonesia akan melakoni laga tandang ke Bahrain pada 10 Oktober dan ke Cina pada 15 Oktober. Posisi sementara di grup C memperlihatkan Jepang berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Diikuti Arab Saudi dengan 4 poin. Bahrain 3 poin. Indonesia 2 poin. Australia 1 poin. Dan Cina tanpa poin. Meski bukan favorit, Timnas Indonesia sukses memberi kejutan besar dengan hasil imbang melawan dua tim kuat dan kini tim asuhan Shin Tae-yong telah mengirim peringatan kepada Bahrain dan Cina. Menurut situs resmi AFC, Indonesia dianggap sebagai ancaman serius bagi kedua tim tersebut meskipun mereka memiliki keuntungan bermain di kandang. Hal ini diperkuat oleh pernyataan bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, yang optimis timnya mampu meraih kemenangan di kedua laga tersebut. Pertandingan selanjutnya melawan Cina dan Bahrain. Kami harus meraih 6 poin, tegas Hubner usai pertandingan melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno.
Dengan ambisi besar dan semangat yang tinggi, Timnas Indonesia mengusung misi mendulang poin penuh demi menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Mantan pemain Malaysia akui kekuatan supporter Indonesia. Safel Sali, pemain legendaris yang pernah menjadi bintang kemenangan Malaysia atas Timnas Indonesia di Piala AFF 2010, menekankan pentingnya rasa hormat terhadap lawan dalam setiap pertandingan sepak bola. Meski sukses mencetak 3 gol ke gawang Indonesia dan membantu Harimau Malaya merebut gelar juara, Safel Sali mengakui bahwa tekanan besar sangat dirasakannya kala bertanding melawan Timnas Garuda di final. Pada saat itu atmosfer dukungan supporter Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno begitu kuat sehingga memberi tekanan besar bagi Safel dan rekan-rekannya. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Chandra Margatama, Safel menceritakan bahwa sebelum pertandingan, para pemain Malaysia diberi briefing oleh tim keamanan untuk tidak melakukan selebrasi yang berlebihan jika berhasil mencetak gol atau memenangkan pertandingan. Arahan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada Indonesia, negara yang memiliki animo sepak bola yang sangat tinggi pada waktu itu. Meski demikian, Safel tetap merayakan golnya dengan mencium bendera Malaysia di jersey yang ia kenakan, meski dengan sikap yang tetap terkendali. Namun, ada pelajaran penting yang Safel sampaikan dari pengalaman ini. Menurutnya, salah satu alasan mengapa Indonesia kalah di final Piala AFF 2010 adalah karena kemungkinan terlalu meremehkan kekuatan Malaysia. Indonesia saat itu memang sedang dalam performa yang sangat baik dan banyak yang meyakini mereka akan memenangkan turnamen tersebut. Namun dalam sepak bola, keyakinan yang terlalu berlebihan tanpa dibarengi rasa hormat terhadap kemampuan lawan bisa berakibat fatal. Safel menyampaikan bahwa dalam setiap pertandingan, apapun tingkat kepercayaan diri yang dimiliki, penting untuk tetap menghormati lawan. Kemenangan hanya bisa diraih jika tim bekerja keras dan tidak menganggap enteng lawan yang dihadapi. Rasa hormat adalah kunci dalam mempertahankan fokus dan memberikan penampilan terbaik di lapangan. Pesan ini sangat relevan bagi Timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi tim-tim kuat seperti Bahrain dan Cina, Indonesia harus terus menjaga sikap respek terhadap setiap lawan. Seperti yang dilakukan oleh Safel Sali pada masa lalu, menghormati lawan bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru menunjukkan keseriusan dan tekad untuk memberikan yang terbaik. Tim Garuda dengan semangat kerja keras dan rasa hormat kepada lawan dapat terus melangkah menuju prestasi yang lebih besar di kancah sepak bola internasional. Tak dipakai Sintayong, Asnawi Mangkualam langsung ngegas di Liga Thailand. Asnawi Mangkualam kini menjadi pemain andalan di Port FC, klub yang berlaga di Liga Thailand. Hanya 2 hari setelah tampil bersama Timnas Indonesia, Asnawi langsung bermain di liga tersebut. Meski sempat dipanggil untuk memperkuat Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Sintayong hanya memberi Asnawi sedikit waktu bermain. Selama 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, Asnawi hanya tampil selama 22 menit, tepatnya saat Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah. Namun dalam pertandingan melawan Australia, Asnawi tidak diturunkan. Sandy Walsh yang dipilih sebagai starter di posisi bek kanan dan saat Sandy kelelahan, Wahyu Prasetyo yang masuk menggantikannya, bukan Asnawi. Alhasil, Asnawi tidak mendapatkan kesempatan bermain di Stadion Gelora Bung Karno dalam kurung GBK. Padahal sebelum dipanggil Timnas, Asnawi tampil impresif bersama Port FC. Dari 5 pertandingan yang telah dijalani, ia tampil 4 kali sebagai starter. Kembali ke Thailand setelah jeda internasional, Asnawi langsung kembali bermain sebagai starter dalam pertandingan penting melawan Buriram United pada Kamis malam dalam kurung 12 September 2024. Dalam laga tersebut, Port FC menghadapi tim kuat Buriram United dan Asnawi berduel dengan legenda sepak bola Thailand, Therathon Bunmathan. Meski baru tiba dari Jakarta, pelatih Port FC, Rangsan Viwachaichok, tetap mempercayai Asnawi untuk bermain penuh. Pertandingan berakhir imbang 0-0 berkat performa gemilang kiper Buriram, Neil Etheridge.
Asnawi sendiri tampil Spartan dan beberapa kali mengancam dari sisi kanan, bahkan hampir mencetak gol di menit-menit akhir. Dengan performa apik ini, Asnawi kemungkinan besar akan terus menjadi pilihan utama di Port FC. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Sandy Walsh di Timnas Indonesia, yang saat ini menjadi bek kanan utama. Meski begitu, Sandy tetap tenang menghadapi persaingan ini. Saya pikir itu tergantung pelatih, kata Sandy yang juga menambahkan bahwa hubungannya dengan Asnawi tetap baik. Imigrasi pastikan pemain naturalisasi Timnas Indonesia sudah serahkan paspor lamanya. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim, memberikan klarifikasi terkait isu paspor ganda yang melibatkan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa para pemain yang sudah dinaturalisasi telah mengembalikan paspor Belanda mereka. Proses mereka mendapatkan paspor Indonesia sudah memenuhi syarat termasuk menyerahkan kewarganegaraan lamanya, kata Silmi dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat 13 September 2024. Isu ini mencuat di media sosial setelah mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, menyuarakan kekhawatirannya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Peter menyampaikan 8 poin yang menjadi perhatiannya terkait Timnas Indonesia, salah satunya mengenai klaim bahwa beberapa pemain naturalisasi masih menyimpan paspor Belanda. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa pemain-pemain tersebut akan meninggalkan status warga negara Indonesia setelah tidak lagi dibutuhkan. Naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia telah berlangsung sejak 2010-an dengan fokus belakangan ini pada pemain-pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Hingga kini sudah ada 12 pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas. 2 pemain lainnya, Mes Hilgers dan Liano Reijnders, juga sedang dalam proses naturalisasi. Silmi memastikan bahwa proses perpindahan kewarganegaraan para pemain ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka mendapatkan paspor Indonesia melalui proses yang sesuai, bahkan ada keputusan presiden yang mendasari jelasnya. PSSI pun telah menanggapi isu ini. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa para pemain naturalisasi saat ini menggunakan paspor Indonesia baik di dalam negeri maupun ketika bepergian ke luar negeri. Ketika masuk atau keluar Indonesia, mereka selalu menggunakan paspor Indonesia. Tidak perlu membuat kontroversi yang tidak benar, ujar Arya dalam pernyataan video yang dirilis pada Kamis 12 September 2024. Terungkap sebab Marcelino Ferdinand tak bermain bagus bersama Timnas Indonesia. Pelatih Oxford United Des Buckingham telah memperhatikan dengan cermat penampilan Marcelino Ferdinand selama ia membela Timnas Indonesia. Des Buckingham dan tim pelatihnya memantau performa pemain mereka yang dipanggil ke timnas, termasuk Marcelino, yang terlibat dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia. Marcelino, yang baru berusia 20 tahun, tampil sebagai pengganti selama 30 menit melawan Arab Saudi dan sebagai starter selama 80 menit melawan Australia. Meski mendapatkan kesempatan bermain yang berharga, penampilannya di 2 pertandingan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi banyak orang, termasuk netizen Indonesia. Perhatian pelatih Oxford United terhadap Marcelino menunjukkan betapa pentingnya performa pemain muda ini dalam penilaian klub. Buckingham mengungkapkan bahwa dia menonton sebagian besar penampilan Marcelino di tim nasional dan memantau perkembangan pemainnya dengan seksama. Hal ini mencerminkan betapa besar harapan dan tekanan yang dirasakan Marcelino saat bermain di level internasional. Marcelino mungkin merasa tertekan dengan perhatian yang besar dari pelatih klub dan penggemar yang bisa memengaruhi performanya di lapangan. Namun ini juga merupakan kesempatan berharga bagi Marcelino untuk menunjukkan kemampuannya dan membuktikan bahwa dia bisa beradaptasi dengan cepat baik di klub maupun di timnas. Des Buckingham menyebutkan bahwa selama jeda internasional, tim pelatih Oxford telah menyiapkan program latihan khusus untuk membantu pemain yang baru datang, termasuk Marcelino. Latihan ini bertujuan untuk menyesuaikan pemain dengan standar permainan Inggris dan mempersiapkan mereka untuk berkompetisi di level tertinggi.
Untuk Marcelino, ini adalah waktu yang tepat untuk fokus pada pengembangan diri dan membangun ketahanan mental. Menghadapi tekanan dan ekspektasi yang tinggi, penting bagi Marcelino untuk tetap tenang dan percaya pada kemampuannya. Dia harus menggunakan waktu ini untuk memperbaiki performa dan memanfaatkan kesempatan yang ada di Oxford United untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Semangat Marcelino! Anda memiliki bakat dan potensi yang besar. Gunakan kesempatan ini untuk belajar dan berkembang. Setiap pemain muda menghadapi tantangan, tetapi dengan kerja keras dan dedikasi, Anda bisa mengatasi rintangan tersebut. Teruslah berjuang dan buktikan bahwa Anda bisa menjadi aset berharga baik untuk Oxford United maupun Timnas Indonesia. Atta Christian Gonzalez soal Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Christian Gonzalez memberikan pandangannya mengenai peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia telah mencapai putaran ketiga kualifikasi fase yang sangat menentukan untuk mendapatkan tiket ke turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Timnas Indonesia sudah melakoni 2 pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Australia. Dalam 2 laga tersebut, Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 melawan Australia. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia sementara berada di peringkat keempat klasemen Grup C dengan 2 poin. Meski hasilnya belum memuaskan, Christian Gonzalez, mantan penyerang Timnas Indonesia, merasa optimis. Menurut Gonzalez, ada peluang besar untuk Timnas Indonesia jika mereka terus bekerja keras dan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Peluang kita masih ada, apalagi masih banyak pertandingan. Saya pikir kalau kita kerja keras dan semangat positif, kita bisa menuju Piala Dunia, ujar Gonzalez dalam program One on One di TV One. Dengan format kualifikasi Piala Dunia 2026 yang baru, jumlah wakil Asia yang lolos ke turnamen utama bertambah. Sekarang ada 8 negara Asia yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia dan 1 negara melalui play-off. Ini meningkatkan peluang Timnas Indonesia untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026, terutama jika mereka bisa lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi. Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan di Grup C dengan 5 laga kandang dan 5 laga tandang. 2 tim teratas di grup ini juara dan runner-up akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Jika Timnas Indonesia tidak berhasil menjadi juara atau runner-up, mereka masih memiliki peluang lain dengan menempati posisi ketiga atau keempat di Grup C. Posisi ketiga dan keempat akan melanjutkan ke ronde keempat kualifikasi, di mana 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup masing-masing berisi 3 tim. Juara dari grup ini juga akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jika semua usaha ini belum membuahkan hasil, masih ada 1 kesempatan terakhir melalui babak play-off. Di putaran kelima, 2 tim yang menjadi runner-up grup di ronde keempat akan bertanding untuk memperebutkan 2 tempat terakhir di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus berhasil menjadi salah satu dari 2 tim tersebut untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Dengan semangat dan dukungan yang kuat, Timnas Indonesia masih memiliki banyak peluang untuk meraih impian mereka berkompetisi di Piala Dunia 2026. Terus berjuang dan buktikan bahwa kalian bisa. Calon striker Timnas Indonesia tak sabar ingin bermain bersama Maarten Paes. Mauro Zijlstra, calon striker Timnas Indonesia yang tengah diurus oleh PSSI, sangat antusias untuk segera bergabung dengan Timnas. Saat ini, Zijlstra yang merupakan pemain keturunan sedang dalam proses administrasi agar dapat tampil bersama skuad Garuda dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Zijlstra, ada 2 pemain lain yang juga diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia, yaitu Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain ini diharapkan bisa melakukan debutnya pada bulan Oktober mendatang. Dalam jadwal kualifikasi mendatang, Indonesia akan bertandang ke Bahrain dan Cina, dan kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan dampak positif. Mauro Zijlstra sangat mengapresiasi kehadiran Mads Hilgers di Timnas Indonesia.
Menurut Zijlstra, Mes adalah tambahan yang sangat berharga untuk lini tengah skuad Garuda. Pengalaman Hilgers bersama FC Twente di mana ia tampil sebagai starter dalam setiap pertandingan dan bahkan mencetak gol di kualifikasi Liga Champions dianggap sangat berharga bagi timnas. Terutama Hilgers adalah tambahan pemain kelas atas untuk skuad Indonesia. Dia menjadi starter di setiap pertandingan di FC Twente dan juga mencetak gol di kualifikasi Liga Champions melawan Salzburg dengan sundulan, ujar Zijlstra, seperti dikutip dari bolasport.com. Zijlstra juga menyoroti bahwa kehadiran Mes Hilgers akan memberikan sorotan positif bagi timnas Indonesia. Ia percaya bahwa kedatangan Hilgers akan meningkatkan perhatian terhadap timnas dan memberikan energi baru. Ketika Anda berada di Indonesia, Anda melihat kegilaan seperti apa yang dibawanya. Terutama di media, semuanya meledak ketika Hilgers datang. Lanjutnya, mengenai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, Zijlstra cukup optimis. Ia merasa bahwa dengan bergabungnya pemain-pemain baru dan adanya tambahan kualitas dari pemain-pemain Belanda, timnas Indonesia memiliki kesempatan yang baik. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia menurut Zijlstra menunjukkan potensi positif. Kami melihat Arab Saudi di Piala Dunia 2022 bermain sangat bagus dan sekarang Indonesia bermain imbang 1-1 melawan mereka. Masa depan cerah, saya yakin itu, ujarnya. Dengan semangat dan optimisme seperti ini, diharapkan timnas Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada dan tampil maksimal dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.